Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti dari kelas Manajemen 24 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, materi pentingnya manajemen sumber daya manusia. Dalam mengintegrasikan konsep etika dan fungsi manajemen sumber daya manusia, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa contoh yang telah berhasil mengintegrasikan. Yang pertama, perusahaan yang memiliki kode etik yang jelas dan transparan. Yang kedua, perusahaan yang memiliki program pelatihan etika yang efektif. Yang ketiga, perusahaan yang memiliki sistem pengelolaan kinerja yang adil dan transparan. Yang keempat, perusahaan yang memiliki program penghargaan yang mencangkup etika dan nilai-nilai organisasi. Jadi, dalam mengintegrasikan konsep etika dan fungsi manajemen sumber daya manusia, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, serta meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Etika bisnis mempunyai peran penting untuk menjamin bertindak secara adil dan efektif dan efisien. Manajemen sumber daya yang juga bertanggung jawab dalam usaha-usaha organisasi untuk menangani etika perilaku sehingga dapat menjadi penggerak dalam organisasi serta berperan untuk pengembangan dan pelatihan mengenai pentingnya peningkatan karyawan. Yang ketiga, permasalahan hukum dan etika bisnis dalam sumber daya manusia. Jadi, dalam sebuah bisnis juga harus ada hukum dan etika dalam pengelolaan di korporasi dikenal dengan kesetaraan kesempatan kerja atau equal employment opportunity, yaitu tidak adanya diskriminasi dalam perkara pengkaryaan berdasarkan ras, warna kulit, ataupun agama, jenis kelamin, serta asal-usul negara. Yang keempat, penanganan sumber daya manusia sebagai human capital. Human capital berarti manusia tidak cuma sumber daya, akan tetapi merupakan suatu modal atau kapital yang dapat menghasilkan sebuah pengembalian atau retur, di mana setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas serta kuantitas modal tersebut mencapai aktivitas investasi. Yang kelima, konsekuensi dari perilaku sumber daya yang tidak etis. Perilaku yang tidak etis sangat diperlukan dalam bisnis jangka panjang. Apabila perilaku yang tidak etis tumbuh dalam organisasi, maka dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam organisasi. Dilihat dari dua prospek, yaitu prospek makro dan prospek mikro. Yang keenam, ada konsep etika bukan sekedar kode etik. Kode etik menetapkan aturan kehidupan organisasi, termasuk tanggung jawab profesional, pengembangan profesional, kepemimpinan yang etis, kejujuran, keadilan, konflik kepentingan, dan menggunakan informasi. Banyak organisasi yang mempunyai kode organisasi tetapi pengaruh kode etik dalam perilaku anggotanya perlu dipertanyakan. Banyak anggota yang menganggap kode etik hanya sebagai hiasan saja. Yang ketujuh, implementasi konsep etika sumber daya manusia dalam perilaku terhadap pekerja di lingkungan perusahaan tidak dapat dilepaskan dengan perhatian dan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan mensejahterakan kehidupan para karyawannya. Perusahaan di bidang bisnis sangat besar,
pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat atau rakyatnya, dan tidak terbatas pada sekedar bagi para pekerjanya. Integritas konsep etika dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Dalam mengintegrasikan konsep etika dan fungsi manajemen sumber daya manusia, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun beberapa contoh organisasi yang telah berhasil. Yang pertama, perusahaan yang memiliki kode etik yang jelas dan transparan. Yang kedua, perusahaan yang memiliki program pelatihan etika yang efektif. Yang ketiga, perusahaan yang memiliki sistem pengelolaan kinerja yang adil dan transparan. Yang keempat, perusahaan yang memiliki program penghargaan yang mencangkup etika dan nilai-nilai organisasi. Yang kesembilan, etika kerja. Etika kerja merupakan pedoman perilaku yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di tempat kerja. Etika kerja yang baik kuat tercermin ketika kita menunjukkan sikap semangat dan memberikan pengaruh positif pada lingkungan kerja. Yang ke-10, prinsip etis dalam bekerja. Dalam konteks karir, memiliki prinsip etika yang kuat berarti menjalankan pekerjaan dengan integritas, menghormati hak-hak orang lain, dan menjauhi praktik-praktik yang tidak etis. Prinsip etika membentuk landasan perilaku profesional yang dapat dipercaya dan dihormati oleh rekan kerja, atasan, dan klien. Yang ke-11, etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan adalah konsep yang mencangkup prinsip, moral, dan nilai yang harus diterapkan oleh seseorang